Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat diberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan tugas makalah di masa pandemi ini tanpa halangan apapun. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A semester 6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memaparkan hasil makalah yang telah diberi oleh Ibu dosen Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Ibu Dr. Rizky Mustika Soehartono SIP SHMH, yang berjudul Pembubaran Partai Politik. Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja saya menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian partai politik. Di dalam pengertian partai politik terdapat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepemimpinan politik dalam anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu pengertian pembubaran. Pengertian pembubaran terdapat pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, bab 17 pembubaran dan penggabungan partai politik. Partai politik bubar apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, dan atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Sofyan Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Poin pertama yaitu pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 diberitahukan kepada Menteri. Poin kedua, Menteri mencabut status Badan Hukum Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya, pasal 45 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian. Ada pula pengertian pembubaran partai politik di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik bab 17 angka Romawi, pembubaran dan penggabungan partai politik. Demikian, partai politik bubar apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri, yaitu dilakukan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di dalam pasal 42, dan menggabungkan diri dengan partai politik lain. Di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, menggabungkan partai politik dengan partai politik lain dapat dilakukan dengan cara 1. Menggabungkan diri membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru. Menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu partai politik baru hasil menggabungkan tersebut harus memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Partai politik yang menerima penggabungan partai politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Demikian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas rekan saya telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Langsung saja ke materinya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Poin 1.
Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Poin 2. Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Poin 3. Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat. Poin 4. AD sebagaimana dimaksud pada ayat E memuat paling sedikit yang pertama asas dan ciri partai politik, yang kedua visi dan misi partai politik, yang ketiga nama, lambang, dan tanda gambar partai politik, yang keempat tujuan dan fungsi partai politik, yang kelima organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan, yang keenam kepengurusan partai politik, yang ketujuh peraturan dan keputusan partai politik, yang kedelapan pendidikan politik, yang kesembilan keuangan partai politik. Poin kelima, kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Poin pertama, partai politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum. Poin 2, untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, partai politik harus mempunyai yang pertama, akta notaris pendirian partai politik. Yang kedua, nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kantor tetap. Yang keempat, kepengurusan paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten atau kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten atau kota pada daerah yang bersangkutan. Dan yang kelima, memiliki rekening atas nama partai politik. Mungkin sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawan. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait pemohon, isi pemohon, dan termohon. Terkait pemohon, dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 PMK Nomor 12 Tahun 2008 dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pemohon ialah jaksa agung dan atau menteri yang ditugasi oleh presiden. Selanjutnya terkait isi permohonan, dalam pasal 4 PMK nomor 12 tahun 2008 dijelaskan bahwa yang termasuk isi permohonan ialah yang pertama, identitas lengkap pemohon, kemudian kuasanya, surat kuasa. Yang kedua adalah ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan parpol yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, alat bukti pendukung. Selanjutnya ialah termohon. Termasuk dalam termohon ialah yang pertama partai politik lokal, yang kedua partai politik nasional, dan yang ketiga diwakili oleh pimpinan parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Indrawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan paparan materi dari kelompok kami. Baik, selanjut saja, yaitu mengenai 6 alasan. Alasan 1. Pembekuan sementara maksimal kurang lebih setahun. 2. Partai politik melanggar nama, lambang, tanda gambar. Yang kedua, mendirikan badan usaha, memiliki saham badan usaha. Ketiga, kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan PUU. 4. Pembubaran, yaitu partai politik yang telah dibekukan melakukan pelanggaran yang sama. Terus parpol melanggar ketentuan larangan. Pengurus partai politik menggunakan partai politik untuk melakukan tindak pidana kejahatan keamanan negara. 7. Putusan
pemohon tidak dapat diterima. Yang kedua, permohonan dan pemohon tidak memenuhi syarat. Ketiga, permohonan ditolak. Permohonan tidak beralasan, tidak terbukti. Permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan dan yang kedua terbukti. Terus persidangan. Persidangan harus diputuskan kurang lebih dalam jangka waktu 60 hari kerja. 2 tahapan persidangan. Pemeriksaan pendahuluan. Kedua, pemeriksaan persidangan. 3 putusan. 4 pembuktian, yaitu dokumen dan fakta. Demikian paparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Andri Arzai untuk melanjutkan paparan diskusi kelompok kami. Kepada saudara saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Arzai. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya Haji Run mengenai pembubaran partai politik. Putusan. Permohonan tidak dapat diterima, yaitu permohonan dan pemohon tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, permohonan ditolak, yaitu permohonan tidak beralasan atau tidak terbukti. Selanjutnya, permohonan dikabulkan, yaitu permohonan beralasan atau terbukti. Persidangan. Persidangan harus diputus dalam waktu 60 hari kerja. Tahapan persidangan yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan. Pembuktian. Pembuktian itu dengan dokumen dan fakta. Amar putusan mengabulkan. A. Mengabulkan permohonan pemohon. B. Menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran. C. Memerintahkan kepada pemerintah untuk 1. Menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak putusan mahkamah diterima. 2. Mengumumkan putusan mahkamah dalam berita negara Republik Indonesia paling lambat 14 hari sejak putusan diterima. Demikian materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ketua Kelompok 3, Saudara Rusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh rekan saya Andri. Saya atas nama Rusman. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi yang berkaitan dengan pembubaran partai politik. Akibat putusan pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol partai di seluruh Indonesia, pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD dari partai politik, pelarangan mantan pengurus partai politik untuk melakukan kegiatan politik, pengambil alihan negara atas kekayaan partai politik akibat hukum perubahan partai politik berupa pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD dari partai politik tersebut tidak berlaku bagi presiden dan wakil presiden yang diusung partai politik, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar telah diatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Begitu pasangan calon itu didaftarkan di KPU menjadi subjek terpisah dengan partai politik, beda dengan anggota DPR atau anggota DPRD yang mewakili partai politik, karena DPR atau DPRD merupakan pejabat politik, sedangkan presiden dan wakil presiden adalah pejabat publik. Inilah yang kemudian harus kita pahami, bahwa memang sekalipun DPR itu presiden itu diusung oleh partai politik, bukan berarti kemudian ketika partai politik itu dibubarkan maka presiden dan wakil presiden juga diberhentikan. Tentu ini tidak boleh, karena memang presiden dan wakil presiden itu sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi dia ada mekanisme tersendiri untuk pemberhentian presiden, berbeda dengan DPRD. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.